Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita di majelis ke-20 dalam membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita masih di pembahasan bab nawaqidil wudu, bab pembatal wudu. Dan kita di hadits ke-71, alhamdulillah, dari yang beliau sebutkan dalam kitab ini. Kita baca kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Akhrajahu Muslim. Kata beliau rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wajada ahadukum fi batni syai', apabila seseorang di antara kamu merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian dia ragu apakah dia mengeluarkan sesuatu, yaitu kentut, atau tidak, maka janganlah sekali-kali ia keluar dari masjid, artinya untuk berwudu, kecuali dia mendengar suara atau mencium bau. Kata beliau dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Hadits ini riwayat Imam Muslim di nomor 362. Derajat hadits sahih. Fikih hadits yang ingin beliau sampaikan kepada kita lewat hadits ini, yaitu semua yang keluar dari kubul dan dubur. Kubul itu ya jalur depan, adapun dubur di jalur belakang, dari tempat keluarnya kotoran. Semua yang keluar dari kubul dan dubur itu membatalkan wudu. Dari mana kita dapat faedah ini di hadits yang ada di hadapan kita? Karena disebutkan di sini, apabila seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian dia ragu apakah ada keluar atau tidak. Artinya kalau yakin ada yang keluar, maka itu batal wudu, wajib kita keluar dari sholat kita, dari masjid, berwudu. Apakah itu yang keluar berupa sautan, keluarnya ada suaranya, aurihan, atau yang keluar itu hanya bau, keluarnya itu suara atau bau.
Apalagi yang lebih dari suara dan bau. Kata para ulama tentunya mimbabi aula. Tentunya lebih utama untuk membatalkan wudu. Artinya keluar saja hanya bau, batal wudu. Atau keluar saja tidak ada bau tapi ada suara, batal wudu. Apalagi keluar itu bukan hanya bau, bukan hanya suara, tapi ada zatnya. Ada zatnya. Iya. Ini yang dipakai oleh para ulama kita sebagai dalil bahwa seluruh yang keluar dari dubur ataupun kubul membatalkan wudu. Bahkan mayoritas ulama menegaskan apakah yang keluar itu adalah yang biasa keluar atau yang kadang keluar. Biasa keluar seperti kentut, kencing, air besar, itu biasa keluar. Madi, wadi, mani, itu biasa keluar. Demikian pula di perempuan, yang biasa keluar itu haid, nifas. Demikian pula yang tidak biasa keluar. Ini seperti yang telah lewat bagi kita darah istihadah. Itu kan tidak biasa keluar pada perempuan. Tapi kadang ada perempuan yang keluar darah istihadah. Demikian pula yang tidak biasa keluar dari perempuan adalah kentut tapi keluarnya lewat depan. Ada perempuan kadang dapat masalah, dia kentut tapi keluar lewat depan. Orang kan biasa kalau kentut keluarnya di mana? Di belakang. Tapi ada kasus perempuan misalnya baru melahirkan, biasa mereka kalau kentut keluar lewat depan. Ini kan tidak biasa. Itu juga membatalkan wudu. Itu juga membatalkan wudu. Makanya para ulama rahimahumullah, semua mereka bersepakat sebenarnya kalau yang biasa keluar itu membatalkan wudu. Kalau keluar dari jalur di bawah itu, depan ataupun di belakang. Adapun kalau kadang keluar, apakah membatalkan wudu atau tidak? Secara umum mayoritas ulama berpendapat membatalkan wudu. Cuman dimaafkan kalau itu sudah menjadi penyakit. Seperti yang mereka sebutkan seorang yang punya penyakit al-hadatsud daim. Selalu berhadas. Dia punya penyakit salsul baul. Selalu keluar menetes kencingnya. Selalu keluar menetes kencingnya. Atau ada orang punya penyakit selalu kentut. Atau ada orang punya penyakit seperti yang kita sudah sebutkan pekan lalu, selalu keluar darah dari kelaminnya. Itu untuk perempuan. Demikian untuk perempuan selalu keluar keputihan. Itu juga untuk perempuan. Itu membatalkan wudu. Cuman karena itu menjadi penyakit yang selalu keluar, mereka hanya diwajibkan berwudu setiap kali sholat. Adapun kalau keluar pada waktu atau saat dia sholat, itu dimaafkan. Itu adalah hal yang dimaafkan. Ini yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala seperti Al-Imam Asy-Syaukani, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka semua sebutkan bahwa wudu ketika itu tidak batal kalau itu penyakit. Karena kalau kita mewajibkan baginya untuk berwudu, maka itu masyaqqah, berat baginya. Kalau kita wajibkan berwudu setiap kali keluar, kita batalkan sholatnya, berat baginya. Sementara kaidah umum dalam syariat kita, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Jika ada hal yang memberatkan, harus dipermudah. Jika ada hal yang memberatkan, maka harus dipermudah. Iya. Ini yang mereka sebutkan. Dan di hadits
Ini pula saya tidak sebutkan fikihnya karena tidak ada dalam pembahasan pembatal wudu. Cuman hadis ini dipakai dalil oleh para ulama terhadap sebuah kaidah besar dalam syariat kita. Karena dalam syariat kita ini ada namanya kaidah kubra, kaidah besar yang masuk di dalamnya banyak hal. Dan ada kaidah kecil yang hanya berlaku pada masalah-masalah tertentu. Itu ada di sana kaidah besar yang biasa disebutkan oleh ulama qaid fikih, itu al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin itu tidak bisa hilang dengan adanya keraguan. Misalnya kita sekarang yakin kita sudah wudu. Setelah itu muncul keraguan kita, batal atau tidak? Misalnya tadi kita sholat maghrib, kita wudu. Sebentar datang waktu isya, tiba-tiba kita ragu. Batal nggak tadi waktu saya duduk atau waktu saya bicara atau waktu saya main-main? Itu kan keraguan. Maka kaidahnya al-yakin la yazulu bisyak. Yang namanya sebuah keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Artinya asalnya tidak batal. Apa dalilnya? Ini hadis. Di antara dalil mereka adalah hadis yang ada di hadapan kita. Karena Nabi SAW katakan apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dari perutnya seakan-akan ada yang keluar. Dia ragu apakah mengeluarkan sesuatu atau tidak. Kata Nabi, jangan sekali-sekali dia keluar dari masjid kecuali dia mendengar suara atau mencium bau. Artinya sesuatu yang yakin itu hanya bisa dihilangkan dengan hal yang yakin pula. Dipahamkan? Ini untuk semua hal. Kita misalnya lewat dari rumah ke masjid, kita injak air di jalan. Asalnya air itu tidak najis. Asalnya tidak najis. Karena asal daripada air suci. Ini keyakinan. Tidak boleh kita membatalkan wudhu kita gara-gara injak air itu karena adanya keraguan. Karena adanya keraguan. Iya, makanya ada kisah dalam hal ini bahwa seorang berjalan di bawah rumahnya seseorang perempuan. Perempuan itu menyiram air dari atas. Tidak sengaja kena orang itu. Dia teriak ke atas. Itu air suci atau najis? Perempuan itu bilang najis karena kamu bertanya. Jadi itu air najis karena kamu bertanya. Seandainya kamu hukumnya ini air yang jatuh tidak najis, kamu langsung sholat saja. Karena asalnya itu air tidak najis. Tapi karena kamu bertanya, najis. Ini yang dipakai. Jadi itu perempuannya, Masya Allah. Iya, orang yang mengerti tentang kaidah ini. Lihat, karena memang Nabi bilang begitu. Kita ragu. Ada yang menetes enggak atau tidak? Asalnya tidak ada. Iya. Asalnya tidak ada menetes dari kelamin kita. Iya. Kemudian kalau basah, asalnya bukan air kencing yang membasahi celana kita itu. Asalnya bukan. Kecuali kita cium, kan air kencing ada baunya. Ada baunya. Kita cium, bau kencing. Ya sudah, itu sudah yakin. Masa sudah bau kencing baru kita bilang, saya masih ragu. Nah, kalau itu butuh dipukul sedikit supaya yakin. Jelas-jelas sudah air kencing, ya sudah itu kencing. Itu adalah kencing. Ini yang dipakai, ini yang dibicarakan oleh ulama kita terkait dengan hadits ini. Cuman saya tidak sebutkan sebagai fikihnya, disebabkan karena bukan itu tujuan hadits ini disebutkan oleh penulis. Kita hanya akan menyampaikan sesuai dengan judul bab. Pembatal wudu. Kemudian hadits ke-72. Kata beliau rahimahullah, wa Talq ibn Ali radhiyallahu anhu qala rajulun masastu dzakari aw qala rajulu yamassu dzakarah bis shalah alaihi wudu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la innama huwa bad'atun minka. Akhrajahul khamsatu wa sahahu Ibnu Hibban
Faqala Ibnul Madini huwa ahsanu min hadithi Busra. Kata beliau dari Talq ibn Ali radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, saya menyentuh kemaluanku. Atau ia berkata, seorang laki-laki menyentuh kemaluannya pada waktu sholat, apakah wajib berwudu? Itu pertanyaannya. Maka Nabi menjawab, tidak. Karena itu hanyalah sepotong daging dari tubuhmu. Ini jelasnya begitu. Itu hanyalah sepotong daging dari tubuhmu. Artinya bagian dari tubuhmu. Bagian dari tubuhmu tidak membatalkan wudu maksudnya. Kata boleh dikeluarkan oleh Imam 5 dan sahih menurut Ibn Hibban. Dan Ibnul Madini berkata, Ibnul Madini beliau adalah Abul Hasan Ali ibn Abdillah, lahir tahun 161 Hijriah, termasuk murid dari Imam Al-Bukhari dan Abu Daud. Itu Ibnul Madini. Karena baru kita lewati nama beliau. Jadi beliau adalah Abul Hasan Ali ibn Madini, Ali ibn Abdillah. Ali ibn Abdillah ibnul Madini. Iya, termasuk dari murid Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Abu Daud rahimahullah. Kita baca haditsnya. Dikeluarkan oleh Imam 5 dan disahihkan oleh Ibnu Hibban serta Ibnul Madini. Dan Ibnul Madini berkata, huwa ahsanu min hadithi Busra. Dia lebih bagus, lebih baik daripada hadits Busra. Hadits Busra setelahnya. Sebentar, kita akan baca. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di Musnad Imam Ahmad di 4 halaman 22, Abu Daud di nomor 182, An-Nasai itu dalam Sunan Al-Kubra jilid 1 halaman 101, At-Tirmidzi nomor 85, Ibnu Majah nomor 483. Derajat hadits sanadnya hasan. Telah disahihkan oleh sebagian ulama seperti Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi nomor 74. Nomor 74. Biografi Talq tadi Ibn Ali. Beliau adalah Talq Ibn Ali Al-Yamami. Ya, dari asal negeri Yamamah Al-Hanafi radhiyallahu taala anhu. Ini hadits pertama, kita baca lagi hadits ke-73 karena 2 hadits ini yang kita akan bahas terkait dengan apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudu atau tidak. Kata beliau berikutnya, An Busrah, ini hadits tadi yang dimaksud. An Busrah bintu Safwan radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawadda. Akhrajahul khamsah wa sahahu At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa qala Al-Bukhari huwa asahhu syai'in fi hadzal bab. Kata beliau dari Busrah binti Safwan radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyentuh kemaluannya maka hendaklah ia berwudu. Dikeluarkan oleh Imam 5 dan hadits sahih menurut At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Imam Al-Bukhari berkata bahwa ia adalah hadits yang paling sahih dalam bab ini, itu dalam bab menyentuh kemaluan. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di Musnad Imam Ahmad jilid 6 halaman 407, Abu Daud nomor 181, An-Nasai di Sunan Al-Kubra jilid 1 halaman 100, Tirmidzi
nomor 83, Ibnu Majah nomor 479. Derajat hadits sahih. Derajat hadits sahih. Hadits ini lebih sahih daripada hadits Talq bin Ali. Disahihkan oleh Imam Tirmidzi, Ibn Hibban, Al-Bukhari, serta Al-Albani rahimahumullah. Biografi Busrah, nama beliau adalah Busrah bintu Safwan bin Naufal Al-Qurasiyah, keturunan Qurasy, Al-Asadiyah, dari suku Asad. Fikih hadis langsung fikih dua hadis tadi. Seorang yang menyentuh kelaminnya tidak batal wudunya, tapi disunahkan untuk berwudu, beramal dengan dua hadis ini. Beramal dengan dua hadis itu. Bagaimana bentuknya itu? Tentunya perlu kita mengetahui bahwa masalah menyentuh kelamin, apakah itu laki-laki ataupun perempuan, dan yang dibicarakan di sini adalah menyentuh kelamin tanpa alas, tanpa pembatas. Karena kalau ada alasnya kita tidak bicarakan. Kita sudah keluarkan. Kita keluarkan hal tersebut. Ya, disebabkan kalau disinggung dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza afdha ahadukum bi yadihi ila farjih wa laysa bainahuma sitrun wala hijabun falyatawadda." Apabila salah seorang dari kalian menyentuh kelaminnya dengan tangannya dan tanpa hijab, tanpa ada kain yang membatasinya, maka hendaklah dia berwudu. Jadi yang dibicarakan sekarang adalah menyentuh langsung. Bukan menyentuh di luar baju, di luar celana, bukan. Ini menyentuh langsung. Dalam masalah ini, menyentuh langsung kelamin, pada hakikatnya para ulama berselisih pendapat karena dua hadis tadi. Karena dua hadis tadi. Sebagian ulama menyebutkan bahwa menyentuh kelamin itu tidak membatalkan wudu. Berdalil dengan hadis pertama yang disebutkan oleh penulis. Jadi ia mengatakan tidak membatalkan wudu, ya, adalah hadis yang pertama ini, hadis nomor 72. Seorang lelaki mengatakan saya sentuh kelamin, atau dia berkata ada seorang laki-laki menyentuh kelaminnya. Apakah wajib baginya untuk berwudu? Kata Nabi tidak. Itu hanya anggota badannya. Iya, itu hanya anggota badannya. Terus bagaimana hadis kedua? Kata mereka dhaif. Seperti yang diucapkan oleh Ibnul Madini, hadis ini lebih baik daripada hadis Busrah. Artinya hadis Busrah kedua dhaif. Iya. Dan di sana ada lagi mayoritas ulama fikih lagi yang lain. Mereka berpendapat bahwa menyentuh kelamin itu membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Mereka berdalil dengan hadis kedua. Ini hadisnya Busrah. Hadisnya Busrah. Nabi mengatakan, man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa menyentuh kelaminnya, maka hendaklah dia berwudu. Orang menyentuh kelaminnya, hendaklah dia berwudu. Disuruh berwudu berarti batal wudunya. Adapun hadis pertama mereka mengatakan dhaif. Jadi begitu. Jadi memegang hadis pertama mengatakan hadis kedua dhaif. Sementara memegang hadis kedua mengatakan hadis pertama dhaif. Lihat komentarnya Imam Bukhari, ini lebih sahih. Ini yang paling sahih dalam bab ini. Itu pendapat terbagi dua. Iya. Namun yang benarnya dalam hal ini adalah seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam sebuah riwayat, dan sebagian ahli hadis dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
bahwa kita dalam masalah ini ketika melihat haditsnya dua-duanya sahih. Karena hadits pertama itu sahih, hadits kedua juga sahih. Dan ketika dua-duanya sahih, yang nampak darinya adalah ada pertentangan sedikit. Maka di sini kita tempuh jalur kompromi. Yang saya bilang di buku tadi itu, di fikih hadits itu komprominya itu. Yang saya katakan ini, itulah komprominya. Seorang yang menyentuh kelaminnya tidak batal wudunya dengan dalil hadits kedua, hadits pertama. Tidak batal wudunya, tapi disunahkan untuk berwudu berdalil dengan hadits kedua. Jadi kita beramal dengan dua hadits. Kita katakan tidak batal wudu karena itu hanya anggota badanmu. Tapi kita katakan sunnah bagimu untuk berwudu kalau menyentuh kelaminmu. Untuk mengamalkan hadits mengatakan wudu. Tapi kita katakan tidak wajib. Kalau ada orang menyentuh kelaminnya setelah berwudu, maka tak batal. Cuman sunnah berwudu. Nah, ini jalan keluar yang sangat bagus yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan selainnya. Dengan ini kita telah mengamalkan dua hadits sekaligus. Dan itu lebih bagus daripada kita mengamalkan satu hadits dan meninggalkan hadits yang lain. Itu lebih sempurna dalam mengikuti sunnah. Itu lebih sempurna dalam mengikuti sunnah dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas ini ya, menyentuh kemaluan. Iya. Dan kita hendak berbicara tentang adanya sesuatu yang keluar atau tidak. Karena juga di sana ada ulama yang berkata kalau dengan syahwat batal, kalau tanpa syahwat tidak batal. Tapi haditsnya tidak ada rincian itu. Tidak ada hadits yang mengatakan dengan syahwat batal, tanpa syahwat tidak batal. Tidak ada. Iya. Yang harus kita katakan, kalau dia sentuh kelaminnya, dia sentuh kemaluannya, kemudian bergerak syahwatnya dan keluar sesuatu, itu batal bukan karena dia menyentuh, tapi karena apa? Adanya yang keluar. Yaitu sudah kita bicarakan. Itu kita sudah bicarakan sebelumnya. Iya. Kemudian berikutnya kita baca lagi hadis nomor 74. Kata beliau rahimahullah, an Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalasun aw madyun falyansarif falyatawadda thumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dzalika la yatakallam. Ini hadis aneh lafadznya dan iya kandungannya juga tidak sahih. Kata beliau akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Ahmad wa ghairuh. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asabahu qai'un, barang siapa yang muntah, au ru'afun, atau dia mengeluarkan ru'af, darah dari hidung, itu mimisan, au qolasun, atau dia mengeluarkan kolas, bersendawa, au madyun, atau dia mengeluarkan madi, maka hendaklah ia berwudu lalu meneruskan sisa solatnya. Namun selama ia tidak berbicara. Ini kan agak aneh. Jadi kalau ada orang batal solatnya di tengah solat karena muntah atau karena sendawa, bahkan disebutkan di sini karena mimisan dan karena keluar madi, kemudian dia pergi berwudu tanpa bicara,
Katanya langsung lanjut sholat. Jadi tidak perlu mulai dari awal. Dengan ini nanti tidak ada masbuk. Ini bagus ini. Apalagi bagi santri RBA ya, yang tidak boleh masbuk. Bagus ini hadis kan? Cukup kita keluar, pergi berwudu, nggak usah bicara. Datang kembali, sudah kita aman, tidak masbuk. Oh ini membahagiakan. Iya. Cuman yang dibicarakan di sini adalah bukan sholatnya, tapi masalah muntah, mimisan, sendawaan. Apakah itu membatalkan wudhu atau tidak? Itu kata beliau di hadits ini menunjukkan itu. Karena hendaklah dia keluar berwudhu, berarti batal. Kalau kita ambil hadits ini, kata beliau diriwayatkan oleh Ibnu Majah, namun dianggap lemah oleh Imam Ahmad dan selainnya. Dianggap lemah oleh Imam Ahmad dan selainnya. Hadits ini, sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah nomor 1221. Derajat hadits dhaif, sepakat ulama hadits akan dhaifnya, tidak ada silang pendapat. Kan masa orang batal wudunya keluar cukup datang kembali ikut sholat, tidak perlu dia tambah lagi. Ini hadits sepakat para ulama akan dhaifnya, semua menukil dhaif. Seperti Imam Ahmad, Abu Hatim, Ad-Duhli, semua menukil bahwa hadits ini tidak benar. Hadits ini tidak benar. Iya. Tidak ada silang pendapat akan dhaifnya. Tidak ada silang pendapat akan dhaifnya. Cuma kenapa belum bawakan padahal ini hadits yang dhaif? Yaitu untuk menyebutkan masalah fikih yang disebutkan oleh ulama fikih. Yang mereka pakai berdalil hadits ini bahwa muntah, sendawaan, dan mimisan itu membatalkan wudhu. Itu masalah. Tapi karena haditsnya adalah dhaif, maka semua ulama juga menukil kesepakatan bahwa muntah, mimisan, dan sendawa itu tidak membatalkan wudhu. Ada yang berpendapat membatalkan wudhu tapi tidak dianggap, disebabkan karena dia berpegang dengan hadits apa? Dhaif. Tidak dianggap pendapatnya. Tidak dianggap pendapatnya karena hadits yang mereka pegang adalah hadits yang dhaif, hadits yang tidak sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka siapa yang muntah sengaja atau tidak sengaja tidak batal wudunya. Siapa yang mimisan keluar darah dari hidungnya tidak membatalkan wudunya. Iya, siapa yang sendawa di sholat, ya, tidak batal wudunya. Yang penting kalau ada sendawaan, keluar air misalnya atau keluar makanan, tidak boleh dia telan. Kalau dia telan berarti batal sholatnya, bukan batal wudunya. Batal sholatnya karena dia makan dalam sholat. Karena sepakat para ulama, siapa yang makan atau minum dalam keadaan sholat, batal wudunya, batal sholatnya, tidak batal wudunya. Jadi betul kalau begitu, dia batalkan sholatnya, ada sendawaannya misalnya, tidak bisa dia buang, tidak ada tisu misalnya, tidak bisa dia buang di imamanya, tidak bisa dia buang di songkonya, langsung buka di songkonya dia buang, baru dia taruh di kantong kan boleh. Orang kalau ada terganggu di mulutnya, ya boleh dia buang di imamanya, boleh dia buang kalau ada tisu, boleh. Ya, kalau ada songkonya boleh dia buang di songkonya baru taruh di kantongnya, jangan dipakai lagi. Iya, boleh dia buang. Tapi kalau tidak ada misalnya tempat dia buang, dia keluarkan, dia keluar, dia pergi buang dan batal sholatnya, batal sholatnya. Tidak perlu pergi berwudu karena sendawaan itu, ya sendawa yang ada cairannya ya atau yang ada makanannya. Mimisan, muntah, itu tidak membatalkan wudu, tapi dia membatalkan sholat. Itu bedakan pembatal wudu sama pembatal
sholat. Karena semua yang membatalkan wudu itu membatalkan sholat. Tapi tidak semua yang membatalkan sholat membatalkan wudu. Jadi tidak semua pembatal sholat itu membatalkan wudu. Seperti ini. Adanya mimisan itu bisa membatalkan sholat. Adanya muntah, seorang muntah ketika sholat membatalkan sholat. Tapi tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Apa gunanya pembahasan ini? Ya nanti kalau kita sudah berwudu, kemudian kita muntah, tidak perlu kita ulang wudunya. Atau kita berwudu, kemudian kita mimisan, tidak perlu kita ulang wudu. Atau kita berwudu, terus kita bersendawa, dengan sendawa yang ada keluar, cairan minuman atau makanan, maka tidak perlu kita memperbaharui wudu kita. Tidak perlu kita memperbaharui wudu kita. Ini yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala dalam pembahasan yang ingin beliau sampaikan di sini. Kita cukupkan, alhamdulillah, dengan pembahasan hadis tadi. Di pertemuan akan datang baru kita masuk lagi setelahnya itu, karena sudah beda lagi pembahasannya. Itu masalah pertanyaan apakah berwudu dari makan daging kambing atau berwudu dari makan daging onta. Insya Allah kita akan ambil ini di pertemuan kita yang akan datang. Alhamdulillah. Baik, kita lihat sini ada pertanyaan. Alhamdulillah. Apa hukumnya Ustaz memboking tempat di masjid lalu ditinggalkan padahal majelis masih belum dimulai? Apakah ini termasuk semangat? Termasuk semangat. Alhamdulillah, termasuk semangat. Ya, kalau dikatakan apakah ini termasuk semangat? Tapi ini tidak dibolehkan. Iya, karena orang yang datang dan melihat tempat itu kosong boleh mendudukinya. Kemudian masjid itu kan tidak boleh di-booking karena itu adalah wakaf untuk umum muslim. Untuk umuman kaum muslimin. Iya. Ini tidak dibolehkan karena itu wakaf untuk Allah, bukan untuk orang tertentu. Apa makna Bulughul Maram? Dan apa nama kitab syarah ulama mengenai kitab Bulughul Maram? Ini yang paling bagusnya. Bulughul Maram min adillatil ahkam, begitu judul lengkapnya dari kitab ini. Bulughul Maram min adillatil ahkam. Bulugh artinya mencapai. Maram tujuan, cita-cita, keinginan. Itu mencapai keinginan, tujuan, cita-cita kita min adillatil ahkam, dari dalil-dalil seputar hukum. Itu dari toharo sampai nanti ada kitabul jami'. Iya, itu yang dimaksud dengan judul buku ini. Adapun kitab syarah ulama mengenai Bulughul Maram ini yang paling bagus, sekarang banyak sekali syarah ya. Saya sendiri punya berapa? Saya punya Subulus Salam, syarah Bulughul Maram. Terus ada Fathu Al-Alam, syarah Bulughul Maram. Ada Ilmam, syarah Bulughul Maram punyanya Syekh Shalih Al-Fauzan. Ada juga Ibhajul Kiram bi Fiqh wa Takhrij Ahadits Bulughul Maram. Saya sendiri punya berapa saya? 4. Terus ada, saya punya 6.
Jadi saya tidak tahu mana yang bagus dari semua syarah itu. Karena semuanya bagus. Jadi kalau ditanya mana yang paling bagus, sampai sekarang terus terang saya kadang pernah saya kaji di Masjid Nurullah, mulai dari 8 tahun yang lalu, sudah tamat. Saya baca Al-Ilmam, Syarah Bulughul Maram. Maksudnya sumber, saya ngomong dari situ. Saya bicara dari buku itu. Jadi apa yang saya sampaikan waktu itu, yang sudah selesai di tahun lalu, tamat. Itu dari buku itu saya bicara. Al-Ilmam, Syarah Bulughul Maram, karyanya Syekh Shalih Al Fauzan, hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah bagus sekali syarahnya. Iya. Mudah dipahami, disebutkan juga pendapat-pendapat yang ada. Terus masih berjalan ini di Masjid Nurul Bahri. Sekarang sudah di ujung-ujung Kitabus Shalah. Sekarang di pembahasan terakhir kemarin tamat sholat Id, Adha dan Fitri. Sudah hadits ke 400-an lebih. Ini kan kita baru ya hadits tadi paling terakhir kita baru 74. Saya pegang, saya baca untuk persiapan mengisi di situ. Jadi selalu buku yang berbeda supaya kita baca semuanya. Itulah cara supaya kita bisa baca bukunya ulama. Jadi kita beda-beda dalam membaca setiap isi, setiap mengisinya. Saya baca kitab Fathul Alam, Syarah Bulughul Maram, karyanya Ibn Hizam, Muhammad bin Hizam Al-Fadli, hafizahullah ta'ala. Bagus karena disebutkan semua masalah yang terkait dalam hadits. Kemudian perselisihan ulama dalam masalah itu kalau ada perselisihannya. Alhamdulillah, waktu saya baca buku itu yang paling bagus. Begitu, karena banyak masalah yang disebutkan dan dijelaskan dalil madhab yang ada. Kalau di sini saya banyak baca Subulus Salam. Jadi kalau kajian di sini saya baca 2 buku. Jadi apa yang saya sampaikan itu dari 2 buku itu. Ada Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, dia syarah luas juga. Dan Ibhajul Kiram, Fikih Hadits Bulughul Maram, juga syarah luas juga, alhamdulillah. Dia. Jadi banyak syarah dari Bulughul Maram. Iya. Dulu juga pernah saya baca waktu di sebagian masjid. Saya baca syarahnya Abdullah Al-Bassam juga. Dia punya buku Syarah Bulughul Maram 8 jilid. Dia. Bagus juga, alhamdulillah. Rata-rata semua sekarang Syarah Bulughul Maram bagus yang muncul. Iya. Jadi saya sendiri punya banyak syarah, jadi wallahu alam. Karena biasanya kalau kita bahas sesuatu, kenapa banyak itu bukunya? Karena kalau kita tulis buku, jadi kita harus banyak baca buku. Supaya semua masalah itu yang tidak disebutkan oleh satu ulama, disebutkan oleh ulama lain, kita masukkan di buku itu. Jadi saya beli banyak bukunya itu karena gara-gara menulis buku. Jadi kita misalnya menulis sifat sholat Nabi. Jadi semua buku dibaca. Iya. Semua buku dibaca, dimasukkan masalahnya di situ. Bagaimana cara membantah kalau itu adalah tidak kuat pendapatnya. Semua kita baca banyak buku. Itu sebabnya. Iya. Makanya kita dalam penjelasan sebuah buku, banyak buku yang dimiliki. Karena itu tadi, kalau kita menulis, butuh banyak buku dibaca. Butuh banyak buku untuk dibaca. Supaya kita memasukkan dalam buku itu sudah hal yang paling bagusnya.
Walaupun nanti ada orang yang membantahnya, ya itu penelitiannya orang itu. Itulah yang kita mampu teliti dan kita bawakan. Misalnya waktu saya tulis kitab, buku semua tentang jenazah, itu kan banyak buku. Itu saya tulis lama, bertahun-tahun. Tapi keluar begitu, alhamdulillah. Dan itu nggak tahu sudah berapa buku dibaca. Sudah berapa buku dibaca. Nah, karena itulah banyak buku di rumah karena itu. Jadi seperti ini tidak terasa ternyata saya punya syarah Bulughul Maram ada 6. Semua syarah yang meluas. Semua syarah yang meluas. Sehingga yang saya sebutkan itu sebagai kesimpulan misalnya di kajian di masjid ini, itu kesimpulan hukum dari yang dibaca. Kesimpulan hukum dari yang dibaca. Sehingga suatu saat orang bisalah, ya kalau kita meninggal, orang bisa lihat, oh ini ada Bulughul Maram, saya pernah terjemah, fikir ringkasnya seperti itu. Fikir ringkasnya seperti itu. Jadi inilah yang saya kerja sekarang. Ini Bulughul Maram yang saya kerja sekarang ini. Iya, terjemahan dan catatan singkat tentang fikih hadits Bulughul Maram. Mudah-mudahan bisa selesai dengan selesainya kitabnya, tapi nggak tahu itu kapan. Alhamdulillah. Kita adzan dulu. Jadi kesimpulannya saya tidak tahu mana syarah Bulughul Maram yang paling bagus, karena saya baru tamatkan 1. Dari syarah yang ada baru tamatkan 1. Jadi masih banyak yang belum ditamatkan. Jadi sampai sekarang tidak tahu mana yang paling bagus. Wallahualam. Kita adzan dulu. Allahu Akbar, Allah. Kalau kita makan, dia pertanyaannya kalau ada makanan tertempel di gigi, kemudian sementara sholat kita tertelan. Kalau sengaja batal. Kalau tidak sengaja tertelan, kita mau keluarkan tapi malah tertelan, tidak membatalkan sholat. Apa Ustaz, keluarga anak sering pergi safar, pulang kampung, dan terkadang lama tinggal di kampung, bahkan biasa sampai sebulan, kemudian balik ke kota. Pertanyaan, apakah bisa jamak qashar selama di kampung? Selama tidak ada niat untuk tinggal atau pindah tinggal di kampung, maka berlaku hukum jamak qashar. Walaupun para ulama mengatakan kalau dia dengar adzan ya ke masjid. Iya, dan boleh dia jamak setelahnya. Boleh dia jamak setelahnya. Itu wallahu alam dalam masalah itu. Iya. Karena Nabi SAW seperti yang pernah saya sebutkan dan akan datang nanti pembahasan kita insyaAllah di Kitabus Shalah, bahwa beliau pernah ke Tabuk, beliau tinggal di sana 20 hari dan tidak pernah sholat sempurna. Nabi juga pernah safar dari Madinah ke Mekah, disebutkan 19 hari dan beliau tidak pernah sholat sempurna. Padahal ini di Mekah. Padahal ini di Mekah. Makanya dari situ para ulama rahimahumullah ta'ala, mereka menyebutkan bahwa safar itu adalah sebab dibolehkannya jamak qashar. Safar itu merupakan sebab dibolehkannya jamak qashar. Safar. Saya sengaja bilang begitu karena di sana ada ulama yang berpendapat yang mengatakan bahwa sebab bolehnya jamak qashar salat itu karena masyaqqah, karena berat dalam perjalanan. Yang benarnya bukan karena berat atau tidak, karena tidak selamanya safar itu berat.
Artinya ini illah, ini sebab ghair mundhabit kalau ulama usul fikih tidak bisa dipraktekkan dalam semua keadaan safar. Karena ada orang safar tarafu, safar mewah, dia naik pesawat bisnis. Itu walaupun berapa jauh safarnya, tidak ada letihnya, tidak ada capeknya. Makanya yang benar dalam masalah ini adalah safar itu sudah menjadi sebab bolehnya jamak qasar. Dia safarnya meletihkan atau tidak meletihkan. Atau tidak meletihkan. Iya, itu wallahu alam. Apa hukum mengambil 2 bungkus jatah buka puasa? Sementara kita tidak tahu masih ada yang belum kebagian atau tidak. Iya. Atau sudah tidak ada lebihnya. Dan juga panitia belum mengumumkan bolehnya mengambil 2 jatah buka puasa. Iya. Jangan tanya saya. Tanyakan ke panitia. Nanti saya bilang boleh, ternyata panitia bilang tidak boleh. Iya, tanya ke panitia. Silakan tanya ke panitia. Kalau panitia bilang boleh, boleh. Kalau tidak, maka asalnya tidak boleh. Seorang hanya mendapatkan 1 bungkus. Iya, itu asal. Apakah termasuk durhaka kepada orang tua jika ibu saya pernah menyuruh saya untuk membelikan rokok bapak saya? Kemudian saya menolak dan berkata, kita saja yang pergi belikan rokok. Karena saya tidak bisa. Karena saya menganggap rokok itu haram, tidak berdosa. Jadi ketika sesuatu itu kalau kita lakukan akan membahayakan orang tua kita dan kita tidak turuti, maka kita tidak dianggap durhaka. Iya, bahkan kita menolong orang tua kita supaya tidak masuk dalam kedoliman yang mendolimi dirinya. Kemudian jadi tidak durhaka. Kemudian yang kedua, saya pernah berkata ke ibu saya bahwa tolong bilang ke bapak bahwa saya tidak bisa lagi disuruh untuk pergi belikan rokok. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah ini durhaka? Iya. Tidak durhaka, sama dengan tadi tidak durhaka. Walaupun sebenarnya kalau kita hikmah lebih bagus. Hikmah artinya kita sampaikan saja dulu ke bapak ilmunya. Sebelum kita daripada kita pergi beli, ya nanti bapak kita tahu alasannya. Nanti malah kita dianggap durhaka. Tapi kalau kita jelaskan kepada bapak bahwa tak rokok itu membahayakan kita. Iya. Kita jelaskan begitu. Dan kalau membahayakan kita, dalam syariat kita tidak membolehkan untuk melakukannya. Iya, karena rokok itu iya ada doror yang besar. Kita sampaikan begitu. Kalau dia tanya, mana dorornya? Baca maki itu dibungkus rokok. Di situ kan apa dibilang? Di sana besar-besar ditulis rokok membunuhmu. Mau dibunuh pak sama rokok. Iya, bunuh diri gitu. Kalau dia bilang ini saya sudah rokok 35 tahun belum pak mati. Tunggu maki. Iya, karena kalau sudah dibilang begitu, itu membunuh. Ya, itu nyatanya begitu. Itu nyatanya begitu. Kita nasihati begitu. Kita nasihati bapak tak dulu daripada langsung. Itu namanya hikmah. Sampaikan dulu ilmunya supaya nanti bapak kita tahu alasan kenapa anakku tidak mau. Oh, ternyata dia sayang sama saya. Supaya saya tidak mati cepat. Kan begitu. Nanti seperti itu. Hikmah namanya itu. Hikmah namanya itu. Saya pernah mendengar bahwa jika menyentuh kelamin dengan telapak tangan dapat membatalkan wudhu. Kalau menyentuh dengan punggung tangan tidak membatalkan wudhu. Mohon penjelasannya Ustaz. Dari mana rincian itu? Itu saya pertanyaannya. Saya paham dengan yang ditanyakan oleh penanya bahwa memang ada yang begitu. Cuman apakah ada dalil yang merinci? Sama dengan yang saya isyaratkan tadi. Kalau syahwat batal.
Tanpa syahwat tidak. Para ulama tidak ambil pendapat-pendapat yang seperti itu. Karena tidak ada dalil yang merinci, kita pergi merinci. Itu kan sudah keluar dari konteks dalil. Iya. Sehingga pendapat-pendapat seperti itu kita tidak lihat. Kita tidak tengok lagi. Karena tidak ada sisi kekuatan. Tidak ada sisi kekuatannya. Tidak ada dalil satupun yang membedakan antara telapak tangan dan punggung tangan dalam menyentuh kelamin. Tidak ada dalil yang membedakannya. Iya. Makanya pendapat itu kita tidak melihatnya. Karena merinci apa yang tidak dirinci. Ustaz, bagaimana hukumnya berpuasa akan tetapi tidak makan sahur? Boleh, tidak apa-apa. Ada orang berniat untuk berpuasa dan dia luput misalnya makan sahur. Sudah berniat malamnya tapi dia bangun terlambat, sudah adzan baru bangun, sah puasanya. Sah puasanya karena makan sahur hukumnya sunnah dalam berpuasa, bukan wajib. Bukan kewajiban. Jadi makan sahur itu sunnah, ada berkahnya. Kata Nabi, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah. Sesungguhnya dalam makan sahur itu terdapat berkah. Makanya kata Nabi SAW, nikmat sahur at-tamar. Sebaik-baik makan sahur adalah kurma. Sebaik-baik makan sahur adalah apa? Kurma. Nah, ini makan sahurnya terus kurmanya. Terus kurmanya. Jadi makan sahur itu nikmat. Itu hal yang lebih baik daripada tidak makan sahur. Tapi misalnya ada satu kejadian, satu keadaan, kita tidak makan sahur, puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apakah benar menelan sisa makanan yang menyangkut di gigi ketika sedang sholat maka membatalkan wudhu? Apakah ini benar Ustaz? Tidak benar. Kalau membatalkan wudhu tidak membatalkan sholat. Itu yang benarnya. Jadi menelan makanan ketika sholat sengaja itu membatalkan sholat. Tidak membatalkan wudhu. Kalau kita bertanya apa dalilnya? Ya tidak ada dalil yang mengatakan menelan makanan itu membatalkan wudhu. Tidak ada. Maka asalnya tidak membatalkan. Asalnya tidak membatalkan. Ya. Kalau membatalkan sholat, makan ya dalam sholat berbicara saja tidak boleh. Dengan pembicaraan selain dari sholat. Selain dari yang dituntunkan dalam sholat. Apalagi memakan makanan atau meminum minuman. Bagaimana wudhu saya dengan satu kali usap? Boleh. Wudhu itu boleh sekali-sekali. Sudah lewat penjelasan kita. Boleh 2 kali 2 kali. Dan boleh 3 kali 3 kali. Bagaimana cara menasihati adik perempuan agar mau pakai cadar, menutup aurat, dan bagaimana cara mendidik dan menjaga adik perempuan? Iya. Dalam hal tersebut, jangan langsung menasihatinya untuk pakai cadar. Kasih semangat dia untuk belajar. Nanti dia akan paham sendiri. Karena seorang itu jika memiliki ilmu agama, maka akan memiliki rasa malu yang tinggi. Iya, untuk melanggar. Sehingga kalau kita kasih tahu, mudah baginya untuk melakukannya. Jadi buat saja dulu dia cinta terhadap agama, suka ilmu, iya, semangat untuk itu, maka setelah itu dia akan melakukan apa yang kita sampaikan. Apabila kita sakit dalam keadaan junub, bolehkah kita berwudu saja tanpa harus mandi wajib? Tayamum. Kan kalau tidak bisa mandi adalah kita boleh bertayamum dalam keadaan junub. Seperti dalam hadits Bukhari Muslim. Dan sahabat Ammar bin Yasir pernah beliau diutus oleh Nabi SAW di sebagian keperluan.
dan belum junub di jalan. Belum junub di jalan. Akhirnya belum berguling-guling di tanah. Sepulang dari situ, dari safar, Nabi mengajarkan kepadanya, cukup bagimu bertayamum. Kamu pukulkan tanganmu ke tanah, kemudian kamu usap wajah dan kedua telapak tanganmu. Kedua telapak tanganmu. Cukup bertayamum saja. Bagaimana hukum minum darah kambing sebagai pengobatan? Gimana itu? Kita langsung isap dari kambingnya? Atau bagaimana itu? Siapa yang bertanya? Gimana ini maksudnya? Iya, apa nih bilang? Darah kambing itu yang keluar mengalir? Yang keluar mengalir? Nggak tahu juga. Tanya mungkin dulu. Karena kalau yang diinginkan adalah darah yang keluar mengalir, haram. Haram makan, minum darah yang keluar mengalir itu. Dari hewan yang disembelih. Tidak boleh dimakan. Tidak boleh diminum. Haram, itu termasuk hal yang diharamkan dalam syariat. Hal yang diharamkan dalam syariat. Bolehkah bagi kami menjual kambing? Kami penjual kambing menjual kambing kepada pelanggan yang hanya ingin mengambil darah di bagian telinganya. Ada juga begitu ya. Berarti ini masih antum ya? Jadi dia tidak ambil kambingnya. Hanya ambil darah di bagian telinganya. Wah, wallahu alam itu. Untuk apa itu? Tanya mi dulu juga. Untuk apa itu? Iya. Barusan ini ada kejadian begitu ya. Masya Allah. Baru saya tahu ini Mbak. Ada yang begitu. Iya, biasa orang beli kambing makan kambing. Ini mau darah di telinganya lagi. Aneh-aneh juga itu ya. Orang mana Ki? Gua. Aneh tuh itu ya. Iya. Coba tanya baik-baik itu dulu kakaknya. Apa maksudnya? Nah? Apa hukum peruqyah ikhwah meruqyah akhwat? Dengan sarung tangan tebal, apakah boleh? Aduh. Itu syahwat, jangankan sarung tangan, tembok. Akhwat sebelah tembok ini, kita sebelah sini, kita sentuh itu tembok seperti sentuh itu akhwat. Tidak boleh meruqyah akhwat. Iya, jangan merasa aman dengan sarung tangan yang tebal. Iya, jangan merasa aman dengan sarung tangan yang tebal. Karena yang merasa bukan sarung tangan, syahwat. Syahwat itu yang merasa. Iya. Apabila ada akhwat kecelakaan di jalan raya, apakah boleh ikhwan menolong dan menyentuh untuk mengangkat? Bagaimana juga dengan akhwat? Apakah menolak pertolongan ikhwah tersebut karena tidak mau disentuh? Dilihat, kalau darurat, itu akhwat tidak bisa lagi apa-apa, angkat. Bawa dia ke rumah sakit. Jangan bawa ke Pak Imam. Ya. Angkat. Tapi kan ada ucapannya penanya. Akhwatnya menolak, berarti dia masih mampu. Masih mampu mengatasi dirinya kan begitu. Kalau begitu enggak ada daruratnya. Enggak ada daruratnya. Jadi darurat saja. Sama dengan kalau ada ikhwan jatuh, yang melihat hanya akhwat. Boleh enggak akhwat angkat? Boleh kalau darurat. Akhwat itu enggak bisa lagi berdiri kecuali dengan tangannya akhwat itu. Kan begitu ikhwannya enggak bisa berdiri. Enggak ada masalah. Yang penting jangan pura-pura. Ya, kalau pura-pura ya enggak boleh. Darurat saja, darurat. Darurat saja. Alhamdulillah. Bahaya juga ini ya. Saya pernah mendengar bahwasannya menyentuh kelamin dengan syahwat yang membatalkan wudu. Apakah ada dalilnya? Tidak ada. Kita sudah bilang tadi. Tidak ada yang membedakan antara syahwat dengan tidak. Ya. Apabila ada, apakah yang dimaksud menyentuh secara langsung atau termasuk juga menyentuh di luar pakaian dengan syahwat itu ada tadi itu.
Iya, kalau menyentuh dengan syahwat bukan karena menyentuh, tapi karena adanya yang keluar. Karena biasanya kalau bergerak syahwat, maka akan ada keluar madi namanya. Akan keluar apa? Madi. Maka madi itulah yang membatalkan wudhu. Itulah yang membatalkan wudhu, bukan karena menyentuh. Nah, kalau menyentuh keluar madi, batal wudhu. Apakah langsung atau tidak langsung? Apakah menyentuh langsung atau tidak langsung? Saya pernah berjanji dengan seorang perempuan, Masya Allah, akan memberikannya Al-Quran. Dan dia sudah menyetujuinya. Namun sekarang, saya sudah sadar bahwa pacaran itu adalah hal yang haram. Apakah saya harus menunaikan janji saya itu? Dan niat saya waktu itu adalah untuk, apa ini? Farming pahala? Apa itu farming? Panen pahala ya? Masya Allah. Ya, ini panen pahala niatnya ya. Tidak sepertinya. Ya, bukan mau panen pahala ini. Mau menembak cewek. Ya, bilang saja begitu, panen pahala. Pakai lagi pahala-pahala. Bilang saja mau menembak cewek. Ya. Kalau itu sudah berjanji, kirim saja ke rumahnya. Ya, kirim saja ke rumahnya. Tanpa ditahu pun kita yang kirim. Tidak ada masalah. Kalau kita terfitnah dengannya, lamar saja. Jadikan Quran itu sebagai maharnya. Kita janji berikan Quran. Sudah jadikan saja itu Quran sebagai apa? Maharnya. Selesai masalah. Kita penuhi juga janjinya. Dan halal juga. Alhamdulillah. Ya kalau mampu segera saja. Alhamdulillah. Semoga dimudahkan. Masya Allah. Jadi banyak yang mau ini ya. Banyak sekali amin. Ya, alhamdulillah. Bagaimana cara menyikapi bagi orang yang mengatakan bahwa cadar adalah hanya dari kebiasaan orang Arab, bukan dari syariat Islam? Gampang saja. Tinggal kita bacakan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna." Katakan wahai Nabi kepada istrimu, anak perempuanmu, dan perempuan yang beriman. Kan Nabi disuruh oleh Allah, katakan wahai Nabi, kepada istrimu, anak perempuanmu, dan seluruh perempuan yang beriman, untuk mengulurkan jilbabnya dari atas kepala mereka ke dada. Dari atas kepala mereka sampai ke bawah, tertutup. Kata Ibn Abbas, kalau bisa hanya kelihatan satu mata untuk melihat jalan. Walaupun sulit itu ya. Iya. Itu maksudnya menunjukkan bahwa yang diulurkan itu dari kepala sampai ke dada. Kita bacakan saja ayat itu. Ayat itu adalah bukan untuk ya orang Arab saja. Bahkan bukan hanya untuk istri Nabi, putri Nabi. Enggak. Semua yang masuk dalam perempuan beriman masuk di ayat itu. Masuk di ayat itu. Bagaimana cara mengganti puasa yang telah lalu? Yang tidak Anda tahu jumlahnya. Apakah cukup hanya dengan memperbanyak puasa sunnah? Tidak cukup. Bertobat. Itu yang benarnya. Jadi puasa yang telah lalu, yang sebelum kita dapat hidayah, dapat kebaikan, ya, itu cukup bertobat saja. Cukup bertobat. Tidak cukup hanya sekedar mengganti dengan puasa sunnah. Karena puasa wajib tidak bisa diganti dengan puasa sunnah. Iya, yang wajib baginya adalah bertobat kepada Allah. Menyesali apa yang telah lewat. Bertobat dengan tobat yang nasuha. Bertobat dengan tobat yang nasuha. Itu yang wajib dia lakukan, wallahualam. Apabila kita sholat Idul Fitri atau Idul Adha, dan kita merasa ada sesuatu yang keluar dari dubur, terasa bau, sedangkan kita jauh dari sumber air, apa kita boleh tayamum saja? Ya sudah, tidak perlu tayamum. Ya, kalau hanya jauh dari sumber air dan kita akan pergi ya dari hal itu dan menyebabkan sholat itu akan luput, tidak perlu, kita boleh keluar dari shaf untuk tidak sholat. Karena sholat Idul Adha atau Idul Fitri itu fardu kifayah. Tahu fardu kifayah?
Kalau sudah ada yang melakukannya, gugur dosa dari yang lain. Gugur dosa dari yang lain. Jadi kalau batal dan kita keluar dari shaf, karena tidak ada air yang dekat, tidak ada dosa bagi kita. Makanya Nabi SAW ketika sholat id, belum memerintahkan juga perempuan yang haid untuk keluar sholat. Dan belum suruh pisahkan diri dari yang tidak haid. Dari yang tidak haid. Jadi boleh orang yang tidak sholat pergi menyaksikan orang yang sholat. Pergi menyaksikan orang yang sholat id. Meramaikan hari raya kaum muslimin. Tidak ada masalah, tidak berdosa. Wallahualam. Kita baca lagi satu pertanyaan ya. Banyak sekali ini ya. Masya Allah. Banyak. Apa Ustaz? Pertanyaan terakhir ini. Apa boleh mengucapkan kata-kata istriku, bidadari, surgaku dengan harapan Allah mengabulkan ucapan tersebut? Boleh, tidak ada masalah. Boleh, tidak apa-apa orang mengatakan istriku, bidadari, surgaku. Kan kita harapkan. Kalau istri tak baik, ya kita harapkan dia menjadi bidadari nanti di surga. Kan itu namanya harapan, bukan memastikan. Kecuali memastikan. Itu yang tidak boleh. Selama orang hidup, tidak boleh kita pastikan kamu pasti surga. Tidak boleh. Karena kadang itu kata Nabi, orang beramal dengan amalan penduduk surga, tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu hasta. Kemudian dia melakukan amalan penduduk neraka, maka masuk neraka. Jadi selama dia hidup, tidak boleh kita pastikan dia penghuni surga. Selama dia hidup, tidak boleh kita pastikan dia penghuni neraka. Tapi berharap boleh. Semua kita boleh berharap pasangan kita adalah menjadi penduduk surga. Boleh kita berharap, boleh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ucapan ini adalah nilainya harapan, boleh. Tapi kalau memastikan tidak dibolehkan, karena kita sendiri tidak boleh juga, tidak bisa juga memastikan diri kita di mana tempatnya. Kita cuma berharap bahwa kita berada di tempat terbaik. Seperti itu. Wallahu alam. Mohon maaf banyak pertanyaan yang belum dijawab. Kita cukupkan dulu. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.